Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katerina Billy. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum dalam mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus Pascalino Dadi S.Phil M.Hum. Topik yang akan kita bahas sangat menarik dan relevan, jadi pastikan untuk menyimak sampai akhir. Mari kita mulai. Human trafficking merupakan masalah global yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia, bahkan di NTT sekalipun. Menurut KBRNND, setelah pernyataan tegas Presiden Jokowi yang menyebut Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai zona merah darurat human trafficking, kini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM turut menyatakan bahwa NTT berada dalam kondisi darurat human trafficking. Pernyataan ini dianggap pantas dan wajar mengingat belum adanya sense of emergency human trafficking NTT dari dinas dan pihak terkait baik di tingkat provinsi maupun 22 kabupaten atau kota NTT. Keputusan Gubernur NTT nomor 135 tahun 2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO telah dikeluarkan. Meskipun Presiden sudah tegas, namun hingga kini belum ada langkah konkret, rapat koordinasi maupun program aksi nyata yang diambil, kata Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa. Gabriel mengemukakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di NTT juga dinilai masa bodoh dan tidak peduli dengan pernyataan keras Presiden Jokowi dan Komnas HAM. Mereka lebih sibuk mengurus proyek dan politik kekuasaan untuk duduk di legislatif dan eksekutif. Menurutnya, rakyat NTT hanya dijadikan objek janji-janji surga dan dieksploitasi dengan uang dalam jumlah kecil. Setelah memperoleh kekuasaan, pejabat eksekutif dan legislatif tidak peduli dengan nasib rakyat kecil, the voice of the voiceless. Lalu, bagaimana masalah di atas jika dilihat dalam perspektif aliran hukum positivisme? Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu aliran hukum positivisme secara singkat. Aliran hukum positivisme adalah salah satu teori dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari moralitas atau nilai-nilai yang mendasarinya. Positivisme hukum berfokus pada aspek-aspek formal dari hukum, seperti proses pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam pandangan positivisme hukum, hukum yang sah adalah hukum yang dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut adil atau tidak. Dalam perspektif aliran hukum positivisme, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari moralitas atau nilai-nilai yang mendasarinya. Positivisme hukum menekankan pada aspek formal dari hukum, seperti proses pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam konteks pernyataan Presiden Jokowi dan Komnas HAM mengenai darurat human trafficking di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kita dapat menganalisis bagaimana hukum positif berperan dalam menangani masalah ini. Yang pertama, pernyataan Presiden Jokowi dan Komnas HAM menunjukkan adanya pengakuan formal dari otoritas tertinggi di negara ini mengenai kondisi darurat human trafficking di NTT. Dalam perspektif positivisme hukum, pengakuan ini penting karena memberikan legitimasi dan dasar hukum untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut. Keputusan Gubernur NTT nomor 135 tahun 2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah contoh konkret dari upaya formal untuk menangani masalah ini. Namun, meskipun sudah ada pengakuan formal dan keputusan gubernur, belum ada langkah konkret, rapat koordinasi maupun program aksi nyata yang diambil oleh dinas dan pihak terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
Dalam perspektif positivisme hukum, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan dan penegakan hukum. Hukum positif tidak hanya memerlukan aturan yang jelas, tetapi juga implementasi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa, mengkritik pemerintah kabupaten dan kota di NTT yang dinilai masa bodoh dan tidak peduli dengan pernyataan keras Presiden Jokowi dan Komnas HAM. Dalam perspektif positivisme hukum, kritik ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap otoritas hukum yang sah. Ketidakpatuhan ini dapat menghambat upaya penegakan hukum dan penyelesaian masalah human trafficking di NTT. Lebih lanjutnya, Gabriel Goa menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih sibuk mengurus proyek dan politik kekuasaan daripada menangani masalah human trafficking. Dalam perspektif positivisme hukum, hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan otoritas yang berwenang. Menurut Gabriel Goa, rakyat NTT hanya dijadikan objek janji-janji surga dan dieksploitasi dengan uang dalam jumlah kecil. Dalam perspektif positivisme hukum, eksploitasi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang diakui secara hukum. Hukum positif harus melindungi hak-hak ini dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Pernyataan Gabriel Goa bahwa pejabat eksekutif dan legislatif tidak peduli dengan nasib rakyat kecil menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dalam perspektif positivisme hukum, ketidakadilan ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata tanpa memandang status sosial atau politik. Hukum positif harus berfungsi untuk melindungi kepentingan semua warga negara, terutama mereka yang paling rentan. Untuk mengatasi masalah human trafficking di NTT, diperlukan langkah konkret dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Dalam perspektif positivisme hukum, hal ini memerlukan penerapan hukum yang tegas dan konsisten. Gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO harus berfungsi secara efektif dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan program aksi nyata yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Dalam perspektif positivisme hukum, program aksi ini harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan diterapkan dengan konsisten. Hanya demikian, upaya pencegahan dan penanganan human trafficking dapat berhasil. Kesimpulannya, dalam perspektif aliran hukum positivisme, penanganan masalah human trafficking di NTT memerlukan penerapan hukum yang tegas dan juga konsisten, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Hukum positif harus berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Dengan demikian, kita dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara, terutama mereka yang paling rentan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang hukum dan perspektif filsafat hukum kodrat. Sampai jumpa di video berikutnya.